Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Pasti semuanya sehat, semangat, dan selalu gembira ya. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya anak-anak ya, dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Kali ini kita sudah sampai di pembelajaran ke 6 subtema 2 tema 5 ya anak ya. Kali ini Pak Edu akan menjelaskan pembelajaran ke-6. Di pembelajaran 6 ada apa ya yang akan kita pelajari anak-anak? Yang akan kita pelajari pada pembelajaran ke-6 ya. Di situ ada gambarnya siapa ya? Ya, tahukah kamu siapa pahlawan nasional yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Ya, kita lihat bawahnya. Gambarnya siapa ya ini? I.R. Soekarno atau Insinyur Soekarno adalah tokoh yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya 6 Juli 1901. Sekolah dasar diselesaikannya di Mojokerto dan sekolah menengah pertama di Surabaya. Setelah tamat sekolah menengah pertama diselesaikannya di Surabaya yang melanjutkan pendidikan di Institut Teknologi Bandung. Ya. Siapa sih yang belum kenal dengan I.R. Soekarno atau Insinyur Soekarno? Pasti anak-anak sudah tahu ya yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Kalau kita ke kota Blitar, ya pasti kita mampir ke makam sang proklamator ya Bapak Insinyur Soekarno. Ya. Pasti anak-anak sudah pernah ya kalau ke jalan-jalan ke Blitar mampir ke makamnya sebetulnya Bung Karno ya. Di sana ada makam presiden pertama yaitu Insinyur Soekarno ya. Kalau ada yang belum tahu kapan-kapan jalan-jalan ke Blitar ya, bisa mampir ke Blitar atau ke makam Bapak Insinyur Soekarno ya. Nah, tugas yang pertama yang akan anak-anak kerjakan ya, tulislah pertanyaan sebanyak mungkin tentang perjuangan I.R. atau Insinyur Soekarno ya. Ya, ini kita buat 10 pertanyaan ya tentang perjuangan Insinyur Soekarno. 10 pertanyaan ya. Kalau kita disuruh atau tugasnya tulislah pertanyaan, menulisnya di akhir harus ada tanda tanyanya ya anak. Kemudian kita masuk di halaman 90. Carilah informasi dari berbagai sumber untuk menjawab pertanyaanmu tersebut. Kemudian setelah kamu membuat pertanyaan, kamu jawab. Ya. Kamu bisa mencari jawaban atau informasi dari berbagai sumber untuk menjawab pertanyaanmu ya. Dari mana aja pokoknya sumber-sumber yang terpercaya ya. Tulislah informasi yang kamu peroleh pada peta pikiran tersebut atau berikut ini ya. Ini tidak usah digambar fotonya Bapak Insinyur Soekarno, tulis saja namanya di tengah, kemudian kamu kotai peta pikirannya atas. Nama tokoh kamu tuliskan, pendidikannya, kemudian tempat tanggal lahir di mana, terus kemudian perjuangan yang dilakukan, sikap apa yang bisa diteladani.
kemudian kesimpulan ya. Setelah itu presentasikan peta pikiran tersebut dalam kelompok, tidak usah ya. Insinyur Soekarno atau lebih akrab disapa Bung Karno adalah pejuang pemersatu bangsa, pejuang melawan kolonialisme dan imperialisme, proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia, serta Presiden pertama Republik Indonesia, selalu dikenal dan dihormati bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia. Sebab selama hayatnya, Bung Karno telah menyumbangkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa besar yang hidup dalam masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran dan bebas dari penindasan. Ya. Kita masuk di halaman 91. Upaya Bung Karno untuk menciptakan masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jelaskan maksud pernyataan di atas sehubungan dengan sila kelima Pancasila. Kamu dapat menerapkan sikap yang menunjukkan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Berikan contohnya ya, 5 contoh ya. Sikap yang menunjukkan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, apa yang akan terjadi jika kita tidak menerapkan sila tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Ya, tugasnya itu kamu tulis pertanyaannya. Kita masuk di halaman 92 yang ayo berlatih. Sikap yang menunjukkan keadilan sosial juga dapat kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh penerapan sikap tersebut adalah membantu mereka yang berada dalam kesulitan. Sebelumnya kamu telah mempelajari keterampilan bagaimana menangani luka karena terjatuh atau luka melepuh. Keterampilan tersebut dapat kamu terapkan jika ada teman atau orang lain yang mengalami kecelakaan sehingga mengalami luka dan melepuh. Diskusikanlah atau diskusikan kembali secara berpasangan langkah-langkah apa atau langkah-langkah yang harus kamu lakukan jika terjadi kecelakaan pada seseorang yang mengakibatkan luka dan melepuh. Tugasnya ya, buatlah gambar tentang tahapan melakukan pertolongan tersebut beserta keterangannya ya. Berarti kamu menggambar ya. Kamu bisa melihat pada contoh gambar pada pembelajaran sebelumnya ya, ya. Itu tugasnya menggambar tentang tahapan melakukan pertolongan tersebut beserta keterangannya. Ya, sampai sini mungkin ada pertanyaan atau kesulitan atau belum mengerti, belum jelas ataupun bagaimana, bisa bertanya kepada Pak Guru ya Nana ya. Ya, sampai sini mungkin ada yang belum paham, bisa bertanya kepada Pak Edu ya Nana ya. Itu tugasnya pada pembelajaran ke-6 ya Nana ya. Jangan lupa untuk yang belum mengupload tugas-tugas yang sudah diberikan, segera mengupload ya Nana ya, karena kita sudah kelas 4 ya. Kalau kita pergi dari rumah ke sekolah kita mencari ilmu, berarti pulang kita harus mendapatkan ilmu untuk bekal nanti ya. Itu yang Pak Edu harapkan, jangan
hanya datang sekolah, duduk, dan pulang tidak membawa ilmu, ya anak-anak ya. Kami harap pulang juga membawa ilmu untuk bekal nanti di masa depan, ya. Ya, sekian pembelajaran hari ini ya anak-anak ya. Mungkin ada yang belum jelas bisa bertanya ya. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan. Ya, sampai sini Pak Edo akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.